Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Firdana Damasyarah. Saya dari Siasat Syariah 6A. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari Ibu, yaitu mengenai 5 soal untuk memenuhi nilai UAS kami di mata kuliah Hukum Konstitusi yang dipimpin oleh Ibu Askana Diana. Soal yang pertama yaitu beberapa pendapat para ahli tentang pengertian konstitusi. Yang pertama ada L.J. van Alpeldor. Konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar, yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan sebutan konvensi. Yang kedua ada dari tokoh E.C.S. Wade. Konstitusi merupakan naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negeri dan menentukan pokok-pokok panduan kerja badan tersebut. Yang ketiga ada pengertian dari Jim Lee Esidik. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang dalam hierarki hukum memiliki kedudukan paling tinggi. Yang keempat yaitu Miriam Budiarjo. Konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa. Yang kelima ada menurut K.C. Weir. Konstitusi adalah keseluruhan sistem dan ketatanegaraan suatu pelosok yang merupakan perkumpulan gaya yang membentuk serta mengelola pemerintahan negara. Selanjutnya menurut Herman Heller, konstitusi dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama konstitusi politik sosiologis, yang kedua konstitusi yuridis, yang ketiga konstitusi politis. Selanjutnya ada dari tokoh F. Liesel. Beliau mengungkapkan bahwa konstitusi itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada yuridis, kemudian ada juga sosiologis. Pertanyaan kedua yaitu Piagam Madinah sebagai konstitusi. Fungsi Piagam Madinah pertama yaitu menyatukan umat Islam dari berbagai kalangan yang kemudian mengedepankan persaudaraan atas iman, di atas persaudaraan di atas darah, di antara sahabat muhajirin dan ansor, dan di antara suku-suku di Madinah. Berdasarkan analisa, Piagam Madinah mengandung prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, persamaan di depan hukum, legalitas, demokrasi, dan peradilan tidak memihak. Menurut pandangan ahli konstitusi, mengisyaratkan keharusan adanya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, sehingga Piagam Madinah tidak dapat disejajarkan sebagai konstitusi modern. Jadi dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah juga dapat disebut sebagai konstitusi suatu negara, sebab Piagam Madinah telah memuat prinsip-prinsip minimal suatu pemerintahan yang bersifat fundamental. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tentang klasifikasi konstitusi. Dalam buku K.C. Weir, Modern Constitution 1975, mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis atau written constitution and unwritten constitution. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau flexible and rigid constitution. Selanjutnya konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri pokok antara lain sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah. Selanjutnya yaitu dinyatakan dengan perubahan seperti mengubah undang-undang. Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok antara lain memiliki tingkat dan derajat lebih tinggi dari undang-undang. Selanjutnya yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi, yaitu supreme and not supreme constitution. Soal berikutnya yaitu jelaskan bentuk negara. Bentuk negara yang paling penting banyak di berbagai negara ada 2 jenis, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Di samping 2 bentuk itu, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Contoh konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar atau dikenal dengan UUD 1945. Kedudukan konstitusi dalam negara sangat penting karena
Suatu negara tanpa konstitusi tidak memiliki kejelasan bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya. Konstitusi adalah hukum dasar yang menentukan arah perjalanan suatu negara. Arah negara ditentukan oleh konstitusinya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebuah negara jika tidak mencapai tujuannya yang sesuai dengan harapan masyarakatnya tanpa konstitusi, maka tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Perubahan konstitusi Indonesia banyak kali terjadi. Ada 4 kali perubahan. Yang pertama UUD 1945, yang kedua UUD RIS, yang ketiga UUD S 1950, dan kembali lagi ke UUD 1945. Perubahan konstitusi di Indonesia karena banyak penyebab, yaitu salah satunya dari faktor eksternal dan internal, dan beberapa faktor lingkungan politik. Baik, sekian dari jawaban saya. Mohon dimaafkan Bu atas kesalahan dalam sikap dan bahasanya. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.